Kampanye anti korupsi bisa dilakukan dengan cara apapun. Salah satunya adalah dengan menggunakan media BUS. Kegiatan roadshow BUS KPK ini bertujuan untuk mengajak seluruh komponen masyarakat agar berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi dan pendidikan anti korupsi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laude Muhammad Syarif melepas BUS anti korupsi 2019. Yang mengangkat tema Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. BUS itu diperuntukkan sebagai wakil KPK untuk edukasi serta sosialisasi anti korupsi di daerah yang disinggahinya. Tidak hanya itu, BUS ini juga membawa program-program KPK seperti pengaduan masyarakat, laporan LHKPN, supervisi dengan pemerintah daerah, dan masih banyak lainnya. BUS yang dijadwalkan akan menyambangi 28 kota ini diperkirakan akan memakan waktu selama 4 bulan. Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. Dimulai dari Kota Ngawi. Kota ini adalah kota pertama yang disinggahi oleh BUS KPK, tepatnya di kantor Bupati Ngawi. Di tanggal 25 hingga 26 Juni 2019, BUS KPK berhenti di Kota Ngawi untuk memberikan edukasi, informasi, hingga hiburan bagi warga Ngawi. Di dalam BUS KPK juga terdapat fasilitas seperti komputer dan televisi untuk mengakses aplikasi, games, hingga video edukasi anti korupsi yang dikunjungi oleh siswa-siswi sekolah secara bergantian. Di depan BUS, KPK mengajak siswa-siswi untuk bermain seperti board games. Dengan game ini, anak-anak diharapkan bisa sosialisasi anti korupsi sejak dini. Tidak hanya itu, para jajaran Bupati Ngawi juga ikut menikmati fasilitas komputer yang terdapat pada dalam BUS dan ikut berpartisipasi dalam registrasi yang terdapat pada aplikasi BUS Anti Korupsi 2019. Beranjak dari Ngawi, BUS KPK singgah di Kota Madiun. Berhenti di alun-alun Kota Madiun selama 3 hari, BUS Anti Korupsi memberikan edukasi kepada masyarakat dan pastinya disambut dengan antusias oleh warga Madiun. Karena dengan adanya BUS KPK ini saya bisa mengenal KPK lebih dekat yang selama ini saya hanya dengar di TV atau baca. Dengan ini saya kan bisa melihat link-linknya itu jelas, terus ada untuk melihat pembangunan desa itu apa yang dibangun di desa saya, berapa dananya, apa-apa saja. Jadinya kita bisa ikut mengawasi kayak gitu. Saya malah pengennya tuh sering-sering diadakan, hanya jangan di KPD, bisa di sekolahan atau di desa-desa. Jadinya masyarakat desa itu bisa lebih pintar gitu loh. Ya untuk kedepannya itu kita inginnya dengan adanya KPK itu masyarakat Indonesia untuk pembangunan itu semakin maju, orang-orang itu semakin jujur, tidak ada korupsi lagi. Yang korupsi itu merasa takut gitu loh, dia biar jujur melakukan pembangunan itu jadinya sesuai dengan budgetnya tanpa disunat-sunat kayak gitu. Sama seperti di kota sebelumnya, di Kota Madiun, agenda yang dilakukan juga sama. Salah satunya adalah sosialisasi anti korupsi dan tentunya permainan untuk para siswa-siswi agar lebih mengenal gerakan anti korupsi. Pada malam hari, BUS KPK juga hadir dalam acara Bea dan Cukai, di mana pada acara ini, selain para warga mendapatkan sosialisasi dan informasi, para orang dewasa dan anak-anak juga ikut menikmati fasilitas BUS Anti Korupsi KPK. Selanjutnya adalah Kota Nganjuk, Jombang, dan Mojokerto, di mana pada ketiga kota ini waktu yang dihabiskan sekitar 8 hari. Masih sama seperti kota-kota sebelumnya, BUS KPK berada di kota ini sekitar 2-3 hari. Di mana program yang disajikan masih sama, bagaimana mengajarkan masyarakat dan anak-anak untuk mulai mengerti anti korupsi dan menikmati fasilitas BUS yang berisikan informasi anti korupsi.
Di tanggal 12 Juli 2019, bus anti korupsi KPK singgah di kota Surabaya. Masih mengajak siswa-siswi serta warga Surabaya, bus anti korupsi KPK singgah tidak hanya untuk memberikan sosialisasi anti korupsi, namun juga pemutaran film animasi, games, dan hiburan. Di mana acara yang berlangsung sangat meriah. Kita nggak boleh ngambil yang bukan punya kita ya. Pada hari pertama, bus KPK singgah di DPRD untuk mensosialisasikan bus anti korupsi. Selanjutnya, sosialisasi kepada siswa-siswa tentang pentingnya aksi anti korupsi. Yang saya dapat itu berbagai macam edukasi tentang teknologi, juga film-film animasi untuk anak-anak. Sangat positif karena mengajarkan tentang ceritanya, mengajarkan kehidupan yang sportif. Ya, mengarahkan kejujuran. Melanjutkan perjalanan menjelajah negeri, bus anti korupsi KPK singgah di alun-alun kota Probolinggo. Dengan agenda yang sama, di mana warga sangat antusias dengan hadirnya bus anti korupsi. Tidak hanya hadir di Probolinggo, bus KPK juga hadir dengan misi yang sama di kota Situbondo. Bus KPK mengajak para warga ikut berperan dalam sosialisasi anti korupsi dengan fasilitas komputer dan televisi. Tidak jauh berbeda dari kota lainnya, kegiatan roadshow bus anti korupsi KPK di Banyuwangi juga berlangsung sangat meriah. Tepat di kawasan Taman Sri Tanjung, bus KPK melalui pemutaran film, pentas seni, dan budaya. Para siswa dari SMA Banyuwangi juga ikut berpartisipasi menikmati permainan dan pemutaran film yang diadakan di Taman Sri Tanjung. Kalau ditanya kenapa ngunjungin bus KPK, karena saya dengar di bus itu menyenangkan banget. Di sana ada games, kemudian buku-buku perpustakaan, dan penyuluhan tentang KPK sendiri. Jadi kalau di bus itu banyak banget manfaatnya dan mendidik banget bagi saya. Yang didapat setelah mengunjungi bus ini tentu ilmu yang bermanfaat, 1. 2, pengalaman bagaimana senangnya, asiknya kalau kita berada di bus KPK. Terus 3, kita secara langsung diajari nggak boleh korupsi. Kalau ditanya berguna apa enggak, pasti berguna banget dong bagi siswa dan siswi dan anak-anak milenial. Karena acara ini mendidik kita agar tidak korupsi. Harapan ke depan setelah acara ini diselenggarakan, semoga semua warga masyarakat Indonesia, khususnya milenial dan siswa dan siswi atau pelajar semua di Indonesia, tidak melakukan tindakan korupsi ini. Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi adalah roadshow dengan menggunakan bus yang bertujuan untuk menanamkan pengetahuan serta informasi mewakili akan gerakan kecil anti korupsi di kota yang disinggahinya. Dan selanjutnya bus KPK akan menyeberang untuk menuju Kota Buleleng. Keseruan roadshow bus anti korupsi masih akan berlanjut di Pulau Bali. Tunggu di episode selanjutnya ya.